Permisi Kak, kami ingin mewawancarai Kakak perihal permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Menurut Kakak itu, permasalahan sampah itu penting apa enggak sih? Permasalahan sampah sih menurut saya penting. Oh, penting ya Kak. Menurut Kakak kenapa bisa penting? Permasalahan sampah itu penting karena yang pasti sangat memengaruhi siswa-siswa di sekolah ini, baik dari kenyamanan belajar, terus kebersihan tempat, dan lain-lain. Berarti kalau misalkan kita membuang sampah di lingkungan sekolah secara sembarangan, itu mengganggu aktivitas pembelajaran ya Kak? Iya pasti, karena kalau kelas kotor udah jelas pasti siswa-siswi nggak nyaman belajarnya. Oke, terima kasih Kak. Misal nih Kakak melihat teman-teman Kakak membuang sampah, itu biasanya kebiasaan mereka tuh membuang sampah di mana sih Kak? Kalau untuk kami atau teman-teman saya sendiri itu biasanya tetap membuang sampah pada tempatnya, nggak sembarangan gitu. Oke. Berarti permasalahan sampah itu penting ya Kak untuk di lingkungan sekolah. Nah, apa sih yang membuat Kakak lebih termotivasi untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Yang menjadi motivasi saya dan teman-teman saya lebih tepatnya untuk menjaga kebersihan di sekolah, ya yang pasti kalau lingkungan bersih kita kan jadi nyaman, jadi enak dilihat gitu, nggak kayak kalau lingkungan kotor kayak sumpah nggak enak pokoknya. Terus juga itu membuat kita atau saya dan teman-teman itu semakin semangat belajarnya karena lingkungan bersih itu enak dilihat dan nyaman ditempati juga. Oke, terima kasih Kak. Selamat pagi Ibu. Kami dari kelas 10 MP2 ingin melakukan wawancara kepada guru. Menurut Ibu, permasalahan sampah itu penting tidak sih Bu, terutama di lingkungan sekolah? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut Ibu, permasalahan tentang sampah ini yang tidak kunjung selesai. Intinya, sampah ini berkaitan dengan kesadaran seluruh warga sekolah bagaimana caranya menjaga kebersihan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa disuruh. Selagi kesadaran bertanggung jawab, menumbuhkan tanggung jawab itu belum tumbuh, sampai kapanpun permasalahan sampah ini tidak akan selesai. Jadi yang harus diperbaiki adalah kesadaran bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Karena sesuai dengan ajaran Islam, karena mayoritas kita semua muslim ya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi ya kita untuk bagian dari keimanan ini kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Seperti itu. Berarti permasalahan sampah di lingkungan sekolah itu berkaitan dengan kesadaran diri masing-masing terlebih dahulu ya Bu? Iya, sangat benar sekali. Itu semuanya berawal dari situ. Kesadaran, tanggung jawab, bagaimana caranya menumbuhkan sense of belonging kita, kepemilikan kita kepada lingkungan sekolah, bahwasanya menjaga kebersihan itu adalah PR bersama, bukan PR kepala sekolah, bukan PR-nya guru, bukan PR-nya caraka, tapi PR seluruh warga sekolah. Oke Ibu, baik. Lalu peran apa menurut Ibu yang paling efektif yang bisa dimainkan para guru-guru nih untuk mengedukasi siswanya tentang mengelola sampah? Ya, selama ini karena pertanyaan ini ditujukan Ibu menjawab atas kapasitas Ibu selaku pembina OSIS ya. Ibu membuat program yang terintegrasi dengan seluruh warga sekolah untuk membenahi masalah sampah ini. Salah satunya adalah satu, melalui program kerja bakti massal. Yang kedua, melalui program kerja bakti yang dilakukan secara pekanan, misalnya di hari Jumat atau misalnya di hari Senin. Nah, yang ketiga biasanya ya sosialisasi yang Ibu lakukan mungkin secara periodik. Setelah kegiatan pembiasaan pagi, Ibu selalu menghimbau untuk menjaga kebersihan bagi seluruh warga sekolah. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Terakhir nih Bu, menurut Ibu sasaran Ibu yang dapat Ibu berikan kepada siswa ini dalam menjaga kebersihan di lingkungan itu apa sih Bu? Saran Ibu? Oh,
saran saya ya tadi kembali ke poin pertama ya, saran ibu ya, yaitu ya yuk sama-sama kita jadi penggerak penggerak dalam bidang kebersihan. Sama-sama, semua tuh berawal dari kita. Jadi kalau pengen berubah ya berubah dari hal-hal yang kecil. Contohnya ya kita buang sampah pada tempatnya. Itu kan hal-hal basic yang harus kita sadari bahwasanya yuk mau kapan kita berubah? Ya mulai hari ini, buang sampah pada tempatnya, tidak menimbun sampah. Misalnya untuk peserta didik biasanya ini kebiasaan bad habitnya yaitu misalnya kelupaan buang sampah, nyelipin sampah di kolong meja. Nah itu yang budaya-budaya yang seperti itu yang harus kita hilangkan ya. Jadi tugasnya Bapak Ibu Guru adalah secara kontinuitas memberikan reminder terus-menerus untuk menyukseskan program kebersihan ini. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Kami dari kelas 10 MP2 ingin mewawancarai Bapak mengenai permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Yang pertama, menurut Bapak permasalahan sampah di lingkungan sekolah itu penting apa enggak sih Pak? Menurut Bapak sih sangat penting ya, terutama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, di area sekolah. Ya baik, lalu apakah kebiasaan siswa dan para guru di lingkungan sekolah sudah cukup baik dalam menjaga kebersihan sekolah? Menurut saya sudah sangat cukup baik. Mungkin ada hanya beberapa siswa dan beberapa guru yang masih ya kurang masih kurang baik untuk membuang sampah pada tempatnya sih. Kalau menurut saya. Baik Pak, biasanya tuh Bapak nemuin sampah di area sekolah itu di mana Pak? Biasanya terutama sih yang paling banyak di area sekitar kantin sama bisnis center. Baik Pak, yang terakhir apa saran Bapak untuk kita sebagai siswa dan para guru yang dapat kita lakukan untuk meringankan pekerjaan Bapak? Kalau saran saya ya cukup buang sampah pada tempatnya. Ya bila mana menemukan sampah yang sekiranya di luar tempat sampah ya sekiranya bisa dibantu untuk membuangnya pada tempatnya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama.